Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin amma ba'. Pertama-tama suatu langkah yang paling utama, marilah kita panjatkan puja puji berserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan salawat bersertakan salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Adapun tujuan saya di sini hanya untuk mempresentasikan hasil PowerPoint saya, mata kuliah tafsir ayat-ayat sosial dan ekonomi, dosen pengampu Bapak Sodikin MA, Institut Agama Islam Negeri Takengon, Fakultas Syariah, Dakwah dan Usuluddin, jurusan Al-Quran dan Tafsir. Nah, yakni ayat-ayat ekonomi, makna global dan komentar. Jadi di sini terbagi menjadi beberapa bab. Yang pertama yakni manusia sebagai Homo economicus. Ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama manusia sebagai khalifah Allah di bumi. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang kedua, keragaman usaha manusia. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Lail ayat 1-4. Kemudian kecintaan manusia pada harta. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46. Selanjutnya di bab yang kedua yakni tentang ayat-ayat tentang hierarki nilai. Ini terbagi menjadi 7 pembahasan, yakni yang pertama prinsip ketauhidan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284, kemudian dalam surah Al-An'am ayat 120. Kemudian pembagian yang kedua yakni prinsip keseimbangan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 201. Kemudian yang ketiga yakni tentang prinsip keadilan. Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 160-161. Kemudian yang keempat nilai instrumental zakat. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 60. Kemudian pelanggaran riba. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian yang keenam kerjasama. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Zukhruf ayat 32. Kemudian yang ketujuh jaminan sosial atau kebajikan humanis. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Imran ayat 39. Kemudian di bab ketiga yakni ayat-ayat tentang kegiatan ekonomi. Nah, ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama produksi. Nah, produksi ini terbagi menjadi 3 bagian juga, yakni yang pertama al-bai'i, jual beli atau muamalah. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Jum'ah ayat 9-10. Kemudian yang kedua beraktivitas di berbagai penjuru dunia. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Mulk ayat 15. Kemudian yang ketiga beristirahat dan bekerja. Ini terdapat dalam Quran surah An-Naba ayat 10-11. Nah, yang kedua yakni distribusi. Nah, distribusi ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, prinsip distribusi. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Kemudian yang kedua, larangan bakhil, menyembunyikan harta. Kemudian yang ketiga, menyimpan emas dan perak. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 34-35. Kemudian yang keempat yakni wasiat dan warisan. Terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Nah, yang pembagian ketiga yakni konsumsi. Nah, ini terbagi menjadi 3 juga. Nah, yang pertama kualitas makanan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian larangan berlebihan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Kemudian makanan dan terlarang. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173. Nah, selanjutnya di bab keempat yakni ayat-ayat tentang filantropi. Nah, ini terbagi menjadi 4 bagian. Nah, yang pertama ayat-ayat tentang zakat. Ini terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Kemudian yang kedua infak, yakni terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 215. Kemudian yang ketiga yakni sedekah, yakni terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 264. Kemudian yang terakhir
infak dan zakat atau zakat. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Selanjutnya di bab kelima yakni ayat-ayat tentang jalur perdagangan dan alat pengukur barang. Nah, ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jalur perdagangan. Ini terdapat dalam Quran surah Al-Quraisy ayat 1-4. Kemudian yang kedua, alat pengukur barang dalam dagangan. Nah, ini terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 35. Selanjutnya, topik inti materi perkuliahan. Ini terbagi menjadi 16 pembagian, yakni yang pertama pengantar tafsir ayat ekonomi, kedua ayat-ayat tentang harta benda atau uang, kemudian yang ketiga ayat-ayat kepemilikan atas kekayaan, yang keempat ayat-ayat tentang produksi, konsumsi, dan distribusi, dan yang kelima ayat-ayat tentang manajemen dan diplomen. Nah, yang keenam yakni ayat-ayat tentang tabungan dan investasi. Kemudian yang ketujuh ayat-ayat tentang penimbunan atau ihtikar. Kemudian yang kedelapan yakni ayat-ayat tentang hutang piutang atau al-dain. Kemudian yang kesembilan ayat-ayat tentang jual beli atau al-bayyu. Kemudian yang ke-10 ayat-ayat tentang riba. Ke-11 ayat-ayat tentang pembiayaan dan kredit. Yang ke-12 ayat-ayat tentang pajak atau al-kharaj dan jidyah. Kemudian yang ke-13 ayat-ayat tentang asuransi atau al-ta'min. Kemudian yang ke-14 ayat-ayat tentang CSR. Kemudian yang ke-15 yakni ayat-ayat tentang ganimah dan harta fair. Kemudian yang ke-16 yakni ayat-ayat tentang peran negara dalam kebijakan ekonomi. Nah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.